Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja di rumah? Sebelum masuk pelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, saya bernama Nabi Alimul Hakim dari kelas 2B dengan NIM K7121187. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kita ngapain dulu ya? Oh iya, alangkah baiknya kita like dulu video ini dan jangan lupa share, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih. Yuk kita lanjut pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah konsep dan ciri negara hukum. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari negara hukum? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, pengertian dari negara hukum sendiri adalah negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menyelesaikan tindakan ataupun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Nah, negara hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu negara hukum formil dan negara hukum material. Nah, pengertian dari negara hukum formil tersebut adalah negara hukum yang atau dalam arti sempit, yaitu negara dan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada perwarganegaraan, dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Nah, sedangkan pengertian dari negara hukum material atau yang dapat disebut welfare state adalah negara pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri negara hukum. Nah, apa saja sih ciri-ciri negara hukum? Nah, mari kita pelajari. Nah, ciri-ciri negara hukum yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Nah, maksud dari itu adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum individual, mempunyai hak terhadap negara, atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Nah, ciri yang kedua yaitu asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati oleh pemerintah atau aparatur lainnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu pemisah kekuasaan. Pemisah kekuasaan agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi. Diadakan pemisah kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu negara. Nah, di sini udah paham kan apa itu tentang pengertian negara hukum dan ciri-ciri negara hukum. Selanjutnya yaitu tentang negara hukum di Indonesia. Nah, negara hukum di Indonesia ada apa saja? Yang pertama, negara hukum di Indonesia yang pertama adalah landasan yuridis negara hukum Indonesia. Nah, landasan ini didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah A. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang B.
pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas. Nah, ini juga di dasar lain pada bab ke-XIV tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dalam bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, yaitu perwujudan negara hukum di Indonesia. Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukum bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum. Yang kedua, menggunakan sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat. Yang keempat, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang atau presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintah adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang berbasis dari kekuasaan lain, eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, yaitu ada hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Negara hukum. Yang kedua, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, prinsip mayoritas. Kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Selanjutnya yaitu tentang hakikat hak asasi manusia. Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu HAM? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan HAM atau hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Adapun macam-macam HAM yaitu berdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri-ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi karena sudah melekat sejak lahir. Nah, yang kedua ada HAM berlaku sebagai semua orang. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. HAM meliputi berbagai bidang sebagai berikut. A. Hak asasi pribadi, personal rights. Yang kedua ada hak asasi politik, politic right. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, property right. Yang keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan, social and culture right. Yang kelima ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, rights of legal equality. Yang keenam yaitu ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right. Nah, selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia sendiri, pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia sudah diakui A. dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. D. Ketetapan MPR. Dan E. Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua,
penegakan hak asasi manusia, yang ketiga Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang keempat tentang keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video pembelajaran kali ini supaya bukan kalian saja yang dapat diberi manfaat, tapi kita semua yang dapat memberi manfaat ataupun diberi manfaat. Terima kasih. Dadah.